Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ilmu yang merupakan bagian daripada ilmu fikih yang banyak dilupakan oleh manusia, dan dia termasuk salah satu ilmu yang paling awal dicabut daripada umat, yaitu tentang permasalahan ilmu mawarith, yaitu ilmu tentang pembagian harta warisan. Yang mana Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Rasulullah mengatakan, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa innahu nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa dikatakan setengah daripada ilmu? Karena ilmu tersebut tidak hanya kita mempelajari secara fikihnya, tapi ilmu tersebut kita juga akan mempelajari bagaimana perhitungannya, ilmu hisabnya, ilmu istimaiyahnya, sosialnya, dan lain sebagainya. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini dilupakan. Banyak terkadang orang-orang yang tidak memperdulikan ilmu tersebut, bahkan mengabaikan ilmu dan lebih mengutamakan kepada pembagian secara adat. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu tersebut salah satu ilmu yang paling awal dicabut daripada umat. Sehingga ketika ilmu ini dicabut, apa yang terjadi? Wa tazharul fitan, kata Rasulullah. Akan banyak timbul fitnah-fitnah hatta yakhtalifar rajulani fil fariḍah, sehingga ada dua orang yang berselisih tentang masalah faraid, falam yajid may yafsilu bainahuma, sehingga mereka tidak mampu menyelesaikannya sesuai dengan hukum Allah. Oleh karena itu, kalau kita lihat di mahkamah, ya, termasuk kasus yang paling banyak kedua yang terdapat di mahkamah syar'iyah. Padahal kita harus sadari bahwasanya pembagian harta warisan ini ataupun harta warisan ini adalah suatu nikmat. Kenapa itu nikmat? Karena harta yang kita dapatkan tanpa harus kita bekerja. Karena harta yang kita dapatkan tanpa harus kita mengeluarkan keringat. Maka ini adalah suatu nikmat. Namun terkadang orang kurang menyadari hal tersebut, sehingga bahkan harta itu bisa menjadi musibah. Harta tersebut bisa menjadi laknat. Bahkan ada dua orang yang bersaudara, yang sekandung, tidak lagi berbicara karena sepetak tanah. Ada dua orang yang bersaudara kandung, tidak lagi silaturahmi. Bahkan ada di antara mereka yang sampai melakukan mengancam, bunuh, membunuh, dan lain sebagainya. Maka ini harus kita sadari bersama, bahwasanya setiap harta kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan, lan tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai dia ditanya 4 macam perkara. Yang mana salah satunya adalah an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan harta itu. Banyak orang yang ingin mendapatkan harta, banyak orang yang ingin mendapatkan uang, ya, tapi dia tidak memperdulikan lagi dari mana dia memperolehnya, apakah dari cara yang halal ataupun dari cara yang haram. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan bahwasanya kita juga dilarang untuk mendekati, ya, hal-hal ataupun hal-hal yang bisa meraih harta dengan cara yang tidak baik. Bahkan di dalam Al-Quran kita melihat semua larangan rata-rata, ya, larangan itu dijelaskan secara direct, secara langsung. Jangan mencuri, jangan memakan harta riba, dan lain sebagainya. Tapi ada dua hal saja yang kita nggak boleh dekati, digunakan dengan kalimat wala taqrabu. Yang pertama, wala taqrabu zina, karena apa? Nafsu cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan yang kedua, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, jangan kita dekati harta anak yatim. Karena kenapa? Nafsu jiwa juga ingin terus meraih harta dengan cepat, ya. Maka ini juga, ya, harus kita sadari bersama bahwasanya jangan sampai harta kita ini bisa membawa kita kepada
keburukan-keburukan, namun kita senantiasa manfaatkan harta kita untuk berada di jalan Allah, untuk terus kita mencari harta yang halal tanpa harus kita menzalimi orang-orang yang ada di sekitar kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.